Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dang Reni dari kelas 2B dengan NPM 2578236. Di sini kami akan menjelaskan materi pada jaringan komputer 1. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi pada modul 15 yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Di sini saya akan menjelaskan materi 15.1 dan 15.2. Untuk 15.1 yaitu berupa aplikasi, presentasi, dan sesi. Yang pertama, 15.1.1 yaitu adalah lapisan aplikasi. Yaitu lapisan aplikasi adalah lapisan terdekat dengan penggunaan akhir, yang dimana lapisan yang menyediakan antarmuka antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan itu mendasari pesan dikirim, dan protokol lapisan aplikasi itu digunakan untuk bertukar data antara program yang berjalan dan ke host sumber dan tujuan. Di sini ada tunjuk gambarnya. Untuk aplikasi dia ada di layar ke-7 dan TCP/IP modelnya tuh ada sistem nama, domain protokol, transfer hypertext protokol, transfer suara, itu sederhana protokol, kantor pos protokol, kemudian ada konfigurasi host dinamis protokol, transfer file protokol, serta akses pesan internet. Dan ada beberapa protokol lapisan yang paling dikenal luas, termasuk ada HTTP, FTP, kemudian TFTP, IMAP, serta terakhir ada DNS. Selanjutnya 15.1.2 yaitu lapisan presentasi dan sesi. Lapisan presentasi ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu memformat atau menyajikan data di perangkat sumber ke dalam format yang kompatibel untuk diterima oleh perangkat tujuan. Kemudian yang kedua itu mengkompresi data dengan cara yang dapat didemonstrasi agar perangkat tujuan. Kemudian terakhir ada enkripsi data untuk transmisi dan mendekripsi data setelah diterima. Di sini untuk presentasi yaitu ada juga termasuk dalam aplikasi, yaitu ada video matroxa atau MKV maksudnya, Motain Picture Express Group atau MPG untuk mengirim foto picture gitu. Kemudian QuickTime MOV, kemudian Graphic Interchange Format yaitu GIF, kemudian Joint Photograph Express Group atau JPG, itu sama aja mengirim foto format JPG, dan Portable Network Graphics itu tuh PGN. Kemudian untuk lapisan sesi, fungsi pada lapisan sesi itu tuh membuat dan melihara dialog antara aplikasi, sumber, dan tujuan. Dan aplikasi sesi ini menangani pertukaran informasi untuk memulai dialog, itu menjaga tetap aktif, dan untuk memulai ulang sesi tergantung untuk mengatur untuk jangkauan waktu yang lama. Kemudian di 15.1.3 yaitu ada protokol lapisan aplikasi TCP atau IP. Untuk protokol aplikasi TCP atau IP ini menentukan format dan informasi kontrol yang diperlukan untuk banyak fungsi komunikasi internet dalam umum. Dan protokol lapisan aplikasi ini digunakan oleh perangkat sumber dan tujuan selama sesi komunikasi. Agar tuh komunikasi itu berhasil, protokol lapisan aplikasi yang diterapkan pada host sumber dan tujuan harus kompatibel. Di sini ada sesi nama, konfigur host, email, file transfer, serta situs webnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi 15.2 yaitu berupa peer-to-peer.
yang dimana materi 15.2.1 yaitu ada model client server. Model client server adalah proses yang digunakan yang ada di aplikasi lapisan aplikasi. Dan dalam model client server, perangkat yang meminta informasi disebut client dan perangkat yang merespon penerima itu disebut server. Client adalah kombinasi perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan orang untuk langsung mengakses sumber daya yang disimpan di server. Kemudian proses client dan server itu dianggap berada di lapisan aplikasi karena klien memulai pertukaran dengan meminta data dari server yang merespon dengan mengirimkan satu atau beberapa aliran data ke klien. Dan protokol lapisan aplikasi ini tuh menjelaskan format permintaan dan respon antara klien dan server. Contohnya itu seperti jaringan klien server itu menggunakan layanan email ISP untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email. Klien email di komputer rumah itu mengeluarkan permintaan ke server email ISP untuk setiap email yang belum dibaca. Sini ada contoh penggambaran dari server ke klien. Kemudian kita masuk dalam materi 15.2.2 yaitu jaringan peer-to-peer, yaitu dalam jaringan P2P ini tuh dua atau lebih komputer tuh terhubung melalui jaringan dan dapat berbagi sumber daya seperti printer, dan file. Kemudian tanpa memiliki server khusus. Kemudian dalam pertukaran peer-to-peer, kedua perangkat itu dianggap sama dalam proses komunikasi. Seperti peer 1 memiliki file yang dibagikan dengan peer 2 dan dapat mengakses printer bersama yang terhubung langsung ke peer 2 untuk mencetak file. Di sini ada contoh gambarnya. Kemudian 15.2.3 yaitu aplikasi peer-to-peer. Aplikasi P2P ini memungkinkan perangkat bertindak sebagai klien dan server dalam komunikasi yang sama seperti yang ada di dalam gambar ini. Ada beberapa aplikasi P2P itu menggunakan sistem hibrida di mana berbagai sumber daya terdesentralisasi tetap indeks yang mengarah ke lokal sumber daya disimpan dalam direktor terpusat. Dan dalam sistem hibrid ini tuh setiap rekan tuh mengakses server indeks untuk mendapatkan lokasi sumber daya yang disimpan oleh rekannya. Ini seperti contohnya itu ada klien dan server, dan sini mereka tuh bertukar pesan. Kemudian 15.2.4 yaitu aplikasi P2P umum. Setiap komputer tuh dalam jaringan itu menjalankan aplikasi dapat bertindak klien atau server untuk komputer lain di jaringan yang juga menjalankan aplikasi. Nah, jaringan P2P umumnya itu meliputi seperti BitTorrent, kemudian koneksi langsung, jaringan bebas, kemudian kelendai. Sini ada contoh gambarnya. Dan banyak aplikasi P2P itu memungkinkan pengguna untuk berbagi banyak file satu sama lain secara bersamaan. Klien itu menggunakan file torrent itu untuk menemukan pengguna lain yang memiliki bagian yang mereka butuhkan, sehingga tuh mereka kemudian dapat terhubung langsung ke mereka. Dan file ini juga tuh bisa berisi informasi tentang komputer pelacak yang melacak pengguna yang memiliki bagian tertentu di dalam file tertentu. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Desagita Beruyunting. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari modul 15 pada 15.3, yaitu ada protokol web dan email. Kemudian ada di 15.1.3.1 ada protokol transfer hypertext dan bahasa markup hypertext. Ada protokol khusus lapisan aplikasi yang dirancang untuk menggunakan penggunaan umum, seperti penjelajahan web dan email. Topik pertama memberi Anda gambaran umum tentang topologinya. Nah, saat alamat web atau uniform resource locator, locator, yaitu URL diketik di browser web. Nah, di sini ada langkah-langkah informasinya. Yang pertama, langkah 1 itu browser menafsirkan 3 bagian URL, yaitu ada HTTP, web Cisco, ada nama server, index HTML. Kemudian pada langkah 2, uh, the word the browser the check with name server to converse. Yang ketiga, tiga. Step 3, in response to the request, the server send the HTML code for this web page to browser. Nah, yang keempat ada the browser that shifter the HTML code and format the page to for the browse windows. Nah, selanjutnya ada 15.3.2 HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol permintaan atau respon. Ketika klien, biasanya browser web, mengirimkan permintaan ke server web, HTTP menentukan jenis pesan yang digunakan untuk komunikasi tersebut. 3 jenis pesan yang umum adalah get atau lihat gambar, post, dan put. Get ini adalah permintaan klien untuk data. Kemudian yang kedua ada post, ini mengunggah file ke data server web. Yang ketiga ada put. Ini mengubah sumber daya atau konten ke server web seperti gambar di bawah ini, teman-teman. Ada HTTP server, klien. Klien mengirim permintaan ke HTTP server. Nah, selanjutnya di 15.3.3 ada protokol email. Salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh ISP adalah hosting email. Untuk berjalan di komputer atau perangkat akhir lainnya, email memerlukan aplikasi dan layanan. Seperti ditunjukkan di gambar di bawah ini, teman-teman. Kemudian, klien email berkomunikasi dengan server email untuk mengirimkan dan menerima email. Server email berkomunikasi dengan server email lain untuk mengangkut pesan dari satu domain ke domain lainnya. Nah, selanjutnya kita ke 15.3.4 ada SMTP, POP, dan IMAP. Nah, di sini ada STMP, itu format pesan memerlukan header pesan dan isi pesan. Meskipun isi pesan dapat berisi teks dalam jumlah berapapun, header pesan harus memiliki alamat email penerima dan format dengan benar dan alamat pengirim. Kemudian ada POP. POP is used by an application to retrieve mail from a mail server. With POP, email is downloaded from the server to the client and delayed on the server.
This is a default operator is of pop. Yang ketiga ada IMAP. IMAP is another protocol that describes and method the derived email message. Di sini juga ada contoh gambarnya ya teman-teman. Ada send email STMP ke forward email STMP, kemudian ke deliver email. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada modul 15.3 kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Antoni Akbar dengan NPM 257822101. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan di lab 15 itu 15.4 layanan pengamatan IP. Nah, layanan pengamatan ini adalah langsung aja masuk ya. Ke sisi domain sistemnya, dimana manusia itu lebih mudah mengingat nama seperti web Google.com daripada angka IP ada seperti 142.250, 190 dan titik 142.250.190.46. DNS adalah layanan yang bertindak seperti buku telepon untuk internet. Tujuan utamanya adalah memetakan dan menerjemahkan nama domain URL menjadi IP yang dimengerti oleh komputer. Terus ada format pesan DNS. Server DNS dan klien bersaling berkomunikasi menggunakan format yang sama, baik untuk query maupun respon. Pesan DNS terdiri dari beberapa bagian utama, itu ada header, question, ada answer dan authority dimensional ya. Seperti itu. Terus di titik 3 ini protokol menggunakan sistem berbasis data DNS yang menggunakan sistem berbasis data terdistribusi untuk terstruktur secara hierarkis seperti pohon terbalik, root level, terus gitu ya. Terus ada top level domain, terus ada second level domain, ada subdomain host seperti itu. Terus ada 15.4. Terus saat NS lookup, saat nama server lookup adalah alat membantu basis data, itu CLI, command line tool, yang digunakan untuk menguji dan mendiagnosis server DNS dengan mengetik NS lookup atau nama domain di comment port atau terminal. Kita tuh dapat mengetahui IP address dari suatu domain dan mengetahui berapa DNS yang memberikan jawaban tersebut, seperti itu. Ya, ini contohnya ya. Ini contoh perintah ini ya. Terus saat kita konfigurasi IP address ya, dynamic konfigurasi dinamis. Saat kita melakukan konfigurasi IP address secara manual, statis atau pada urutan komputer, sangat melelahkan dan rawan salah input. Nah, DHCP itu hadir untuk mengotomatisasikan pemberian alamat IP, subnet mask, network gateway, dan server DNS secara dinamis kepada perangkat jaringan klien saat mereka terhubung jaringan. Terus ada operasi DHCP. Nah, DHCP bekerja untuk menggunakan proses 4 langkah, yaitu seperti ini. 4 langkahnya ya, seperti ini langkahnya. Nah,
untuk DHCP Discovery itu adalah klien baru yang menyalakan dan menyarankan broadcast pesan dari mencari server DHCP yang aktif. Dan DHCP Offer itu server untuk klien. Server DHCP merespon dengan menawarkan alamat IP yang tersedia beserta alamat sewaan. Request. Nah, klien ini menerima tawaran tersebut dan mengirimkan permintaan resmi untuk menggunakan IP tersebut. Dan saya itu server untuk klien ini mengkonfirmasi bahwa IP tersebut diresmikan disewakan kepada klien dan klien ini bisa menggunakan jaringan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, saya Reza Pratama dari kelas 2D. Di sini akan membuat video dari mata kuliah jaringan komputer modul 15.5. Oke, dan beberapa lama kita langsung ke metacard-nya, teman-teman. Di sini saya mengambil 15.5 yaitu layanan berbagi file. Nah, di 15.5.1 ini yaitu protokol transfer berkas. Seperti yang kita pelajari sebelumnya atau topik sebelumnya itu dalam model klien atau server, klien ini dapat mengunggah data ke server dan mengunduh data dari server. Jika kedua perangkat menggunakan protokol transfer file atau FTP seperti HTTP, email, dan protokol pengalamatan, FTP, nah perlu kita ketahui teman-teman, FTP adalah protokol lapisan aplikasi yang umum digunakan. Topik ini membahas FTP secara lebih detail. Jadi di sini kita akan membahas FTP, yang dimana FTP itu protokol aplikasi lapisan aplikasi yang umum digunakan. Yang dimana FTP juga itu dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server. Jadi FTP sendiri itu teman-teman digunakan untuk mentransfer data antara klien dan server. Nah, kita perlu ketahui juga klien FTP adalah aplikasi yang berjalan di komputer yang digunakan untuk mengirim dan menerima data dari server FTP gitu. Nah, ini kan ada server dan ada klien yang dimana untuk mengirimkan atau mengkoneksikan antara keduanya itu melalui FTP. Oke, langsung kita ke 15.5.2 yaitu yang dimana blok pesan server. Server Message Block atau SMB adalah protokol berbagi file klien atau server yang menjelaskan struktur sumber daya jaringan bersama seperti direktori, file, printer, dan port serial. Nah, ini juga adalah protokol permintaan respon. Semua pesan SMB memiliki format umum. Format ini menggunakan header berukuran tetap diikuti oleh parameter dan komponen data berukuran variabel. Nah, dan komponennya itu adalah dari fungsi SMB tadi atau server message block ini, yang pertama itu memulai, lalu mengautentikasi dan mengakhiri sesi. Yang kedua itu ada control akses, file, dan printer. Yang ketiga itu izinkan aplikasi untuk mengirim atau menerima pesan dari ke atau perangkat lain. Jadi fungsi dari SMB sendiri itu mengirim dan menerima gitu. Kurang lebihnya yang mudah kita pahami dalam kehidupan sehari itu seperti itu. Layanan berbagi file dan pencetakan SMB telah menjadi andalan jaringan Microsoft dengan diperkenalkannya seri perangkat lunak Windows 2000. Microsoft mengubah struktur data penggunaan SMB pada versi produk Microsoft sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.